Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dunia hingga akhirat insya Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir di Masjid Al-Fajar dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga. Mudah-mudahan langkah kita, keikhlasan kita ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala, berupa mendapatkan kemudahan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini adalah pesan Nabi kepada orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya. Ini nanti kalau ada grup WA-nya silakan di-share Pak ya, di-share. Baik. Setiap Nabi khutbah nikah, hampir beliau tidak pernah melupakan untuk membaca 4 ayat dalam Al-Quran. Nah, 4 ayat itu terdapat dalam 3 surat. Yang pertama di tulisan ini surah An-Nisa ayat 1. Surah keempat ayat 1 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Nah, di sana kelihatan artinya. Ternyata artinya adalah pesan takwa kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ternyata juga yang kedua ini pesan takwa. Nah, termasuk yang ketiga dan keempat dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ini pesan takwa juga kan? Jadi keempat ayat ini 3 pesan takwa di depan. Ali Imran 102, An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 70, pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait khutbah nikah Nabi ini, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi dari putri beliau Siti Fatimah, bersuamikan sahabat Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya Hasan dan Husain. Nah, Hasan ini didatangi oleh seorang laki-laki. Qala rajulun lil Hasani, inna indi ibnatan li wa qad khutibat ilayya faman uzawwijuha. Qala zawwijha mimman yakhafallaha fa in ahabbaha akramaha fa in abghadaha lam yadhlimha. Kata seorang laki-laki ini, saya punya anak perempuan dan telah ada orang yang melamarnya. Saya punya anak perempuan dan telah ada orang yang melamarnya. Terus laki-laki ini bertanya, kepada siapakah saya akan menikahkan anak perempuanku itu? Gitu. Jadi kepada siapakah saya akan menikahkan anak perempuanku itu? Nah, ini pesan Nabi kepada orang tua yang akan menikahkan anaknya. Pak Faid, bukan akan menikah lagi, tidak. Jadi akhirnya sahabat Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi ini bilang, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang takut kepada Allah. Zawwijha mimman yakhafallaha. Nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang takut kepada Allah. In ahabbaha akramaha. Jika laki-laki yang bertakwa, yang takut kepada Allah ini mencintai anak perempuan kita, jadi
laki-laki yang akan kita nikahkan dengan anak kita ini takutnya kepada Allah dan mencintai anak perempuan kita, akramaha, maka ia akan memuliakan anak perempuan kita, memuliakan. Fa in abghadaha lam yadhlimha wa in abghadaha lam yadhlimha. Namun jika laki-laki yang takut kepada Allah ini belum mencintai anak kita, atau dia marah begitu, abghadaha, memarahinya. Jadi suami istri marahnya orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan berbuat zalim, aniaya kepada anak perempuan kita. Marah nggak zalim kayak apa? Jadi marah, emosi, tapi tidak sampai mengucapkan kata-kata kotor. Tangannya terjaga, kakinya terjaga, gitu. Marah aja udah, tapi tidak sampai lisannya mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tangan kakinya tidak sampai melangkah untuk berbuat yang zalim gitu. Nah, ini orang yang takut kepada Allah. Nah, dalam riwayat yang lain, zawwijha mimman yattaqillaha, nikahkanlah anak perempuanmu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, riwayat yang ini langsung menyebut nikahkanlah anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Itu ada di belakangnya Pak, langsung. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Jika laki-laki yang bertakwa kepada Allah ini mencintai anak perempuan kita, akramaha, maka dia akan memuliakan anak perempuan kita. Fa in lam yuhibha lam yadhlimha. Sekiranya orang yang bertakwa kepada Allah ini belum mencintai anak perempuan kita, mungkin karena perjodohan, dijodohkan oleh orang tuanya, nurut gitu, dan belum kenal, belum cinta. Apa kata beliau? Laki-laki yang bertakwa kepada Allah meskipun belum mencintainya, maka tidak akan berbuat zalim kepada anak perempuan kita. Gitu Pak. Ini intinya adalah takwa. Kelihatannya kan gampang disampaikan, kelihatannya sepele diceramahkan, tapi dalam aplikasinya, dalam realitas kehidupan yang ada, yang nyata, betapa ada laki-laki yang menjadi suami dari anak perempuan kita, kemudian ternyata setelah menikah malah menganiaya anak perempuan kita, menganiaya dengan lisannya yang suka berkata-kata kasar, bahkan sampai keluar kata-kata yang ada di kebun binatang. Tangannya bukan hanya pintar main pingpong, main bola voli, tapi pintar main tinju. Kakinya bukan hanya melangkah ke masjid, tapi pintar menendang bola. Gitu. Nah, kalau takwa tidak akan terjadi begitu. Kenapa? Dalam takwa itu insya Allah yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Makanya ketika kita menerima lamaran seorang laki-laki untuk melamar anak perempuan kita, jangan hanya dilihat gantengnya saja, jangan hanya dilihat ekonominya saja, jangan hanya dilihat pekerjaannya saja,
tetapi lihatlah bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ketakwaannya gitu. Maka dalam kitab At-Tirmidzi di bab nikah nomor hadis 1085, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya nomor hadis 13.863, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa an taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadin. Jika seorang laki-laki datang melamar anak perempuanmu yang kamu melihat agamanya, akhlaknya itu baik, maka nikahkanlah dia. Jika datang seorang laki-laki yang kita ini senang, ridho terhadap agamanya, akhlaknya, maksudnya kita lihat agamanya bagus, akhlaknya mulia, melamar anak kita, terima dia. Jangan melihat apakah bawa Xenia, Avanza, Fortuner, jangan. Itu Pak Faid. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi. Maksud tafsir hadis ini, jika Bapak Ibu menolak untuk menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, itu nanti membuat tidak baiknya anak perempuan kita. Jadi kelihatannya memang mungkin masih miskin, karena memang baru bekerja beberapa bulan di perusahaan tertentu, atau masih baru berbisnis jalan, ya bisalah untuk menghidupi istri, tapi belum punya kendaraan misal. Nah kadang-kadang kita lebih melihat, oh yang datang ini bawa Pajero, meskipun milik bapaknya begitu, kita terima. Oh jangan faktor itu gitu, jangan faktor itu. Kenapa banyak orang yang tertipu dengan penampilan zahir? Nah baik, kenapa Nabi berpesan agar orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya itu memilih orang yang bertakwa kepada Allah? Rahasianya akan saya sampaikan. Kenapa? Nah kita lihat, dalam takwa itu ada 3 komponen besar. Dalam takwa ada 3 komponen besar. Yang pertama al-imanu, iman. Yang kedua asy-syari'atu, syariat. Yang ketiga al-akhlaqu, akhlak. Terkumpul nih. Atau tampaknya dia rajin ibadah, tapi lisannya masih belum bagus berkata-kata. Misal ibadahnya, sholatnya bagus, ketika lampu merah terjang saja. Loh betul Pak, berarti dia kesolehan sosialnya belum jalan. Begitu. Kadang-kadang kita enggak, sudah tahu lampu merah masih din. Supaya apa? Supaya yang di depan kita maju, itu kan? Supaya di depan kita maju. Nah kalau maju nabrak garis polisi, kan begitu. Nah orang yang bertakwa tidak akan begitu. Oh ini lampu merah, berhenti. Di sini lama Pak Ustadz Taufik zikir sambil nunggu lampu kuning, bisa baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, kan enak. Udah sambil niat gini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat 3 kali kuning, kuning. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merah, angkat tuh.
Lah kan enak tuh Pak. Tapi banyak yang nggak begitu kan Pak. Daripada nunggu pusing, zikir kepada Allah. Gitu. Nah, dalam takwa ada 3 komponen besar. Yang pertama al-iman. Kelihatannya kan sepele, diceramahkan, tapi enggak. Dalam prakteknya begini. Jadi yang disebut iman di sini bukan semata-mata KTP-nya, KK-nya, paspornya Islam, bukan semata-mata itu. Itu iya. Itu iya. Tetapi bagaimana aplikasi perwujudan iman dalam kehidupan nyata? Contoh begini, orang yang beriman, betul imannya, dalam bentuk nyata ia wujudkan. Misal, suami kerja di Kalimantan, istri di Taman Aster. Istri di Taman Aster, suami kerja di Surabaya, misal. Karena suaminya takwa kepada Allah, meskipun di Kalimantan, meskipun di Sumatera, meskipun di Surabaya, berjumpa dengan wanita-wanita yang lahirnya lebih cantik ketimbang istrinya yang di Taman Aster, tetap dia akan menjaga pandangan. Dia menjaga kehormatan matanya, kemuliaan matanya, tidak akan memandang dengan pandangan nafsu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berniat untuk berzina gitu. Bahasa saya dalam dunia pemerintahan, KPK boleh tidur, BPK boleh merem, tapi Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Maka jika iman para pejabat seperti ini, niat korupsi tidak bakalan. Tapi betapa banyak bupati, wali kota, gubernur masuk penjara, ketangkap OTT oleh KPK. Iya kan? KTP-nya Islam, paspornya Islam, tapi keislamannya, imannya hanya mungkin di lisan ketika mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan tapi lisan saja. Tidak sampai kepada perbuatan begitu. Atau saya sebagai pengasuh pondok pesantren dapat uang kemarin 2.250.000.000. Kalau iman saya nggak seperti ini, ganti mobil dong. Uang yang dapat saya kok. Kan begitu. Kan lumayan 2 miliar seperempat. Umpama 700 juta saya belikan mobil Pajero, kan bisa. Itu kalau iman saya nggak seperti ini, gitu Pak. Tapi saya minta ke BRI, tolong Pak, saya nggak mau terima duit, saya terima gedung. Akhirnya enak, pesantren saya dapat sumbangan bikin asrama 2,250 juta. Baru selesai 2 lantai, lantai 3 dan 2. Saya hanya tanda tangan saja. Tiap Jumat invoice beli bahan bangunan habis 140 juta. Tanda tangan aja. Gaji tukang, kenek sekian. Saya nggak tahu wujudnya uangnya. Yang bikin laporan BRI. Aman begitu. Coba kalau yang dikasih ke saya bentuknya tunai, wah, menghilang saya ntar. Ustaz Taufik izin nggak ngajar di Taman Aster, kenapa? Waduh, senang-senang nggak ini? Kan banyak kan Pak? Dia 5 waktu sholat, Jumatan sholat, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, OTT. Ya, tadi imannya tidak terimplementasikan dalam kehidupan nyata, hanya lisan saja. Gitu. Nah, ketika calon suami anak perempuan kita imannya hebat seperti ini, Masya Allah, niat selingkuh saja enggak, niat enggak bakalan, niat saja enggak, apalagi selingkuh. Gitu, Pak. Nah, ini iman calon menantu kita. Kan ada juga menantu itu ngabisin banda orang mertuanya. Ada begitu. Menantu surat tanah mertuanya diambil oleh istrinya, udah bener dijual habis. Itu ada seperti itu, Pak. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, enggak jalan. Nah, ini pentingnya punya menantu yang beriman kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Kemudian implementasinya lagi apa? Yang kedua, dalam takwa itu ada syariat. Ada apa? Syariat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau sholat udah wajib, nggak perlu dibahas. Pagi hari ini udah tahu. Puasa Ramadan sudah pasti kita tahu. Haji bagi yang mampu sudah tahu. Tapi syariat itu bukan hanya itu. Termasuk dalam dunia pernikahan itu ada syariatnya. Ada ketentuan hukumnya dari Allah dan Rasulnya begitu. Makanya di Fakultas Syariah ada konsentrasi yang berjudul Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Kebetulan saya kemarin menjumpai mahasiswa yang praktek di KUA dan Pengadilan Agama. Oh, kamu syariah? Iya, AS Ustaz. Oh, AS ya. Jadi ada Fakultas Syariah, prodinya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, hukum keluarga Islam. Maka ketika syariatnya jalan, syariat di sini yang kita tahu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji saja. Termasuk kita menikah itu ada syariatnya. Setelah aku terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Terus kepala KUA bilang, apakah saudara mau membaca syiar taklik talak? Siap, baca. Nah, di dalam buku nikah kita, mohon nanti dilihat yang sudah menikah. Tapi bukan untuk diganti, Pak. Tapi dibaca. Di buku nikah kita itu ada potongan ayat surah An-Nisa ayat 19. Potongan ayat. Ya, kalau meniru Ustadz Adi Hidayat, kata beliau itu adanya di sebelah kiri, baris kedua dari bawah. Nah, itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kebetulan saya sedang sama travelnya Ustadz Adi Hidayat itu. Nah, ada kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Oh, ada ya? Ada. Bagaimana syariat Allah terkait ini? Pergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini dalam konteks syariat Nabi menjelaskan langsung, hai para suami yang bertakwa kepada Allah, antut imaha idza ta'imta. Syariat Allah kepada suami yang bertakwa kepada Allah, kasih makan istrimu jika kamu masih makan. Masih makan kok, masa makan sendiri? Enak-enak makan di warung Padang, istri kelaparan, nggak boleh. Enak-enak masuk warteg habis 2 piring, istrinya nggak dipikirin, jangan.
Kata Nabi, antut imaha idza ta'imta, kasih konsumsi, kasih kebutuhan pangannya jika kamu masih mau makan, kecuali mati. Gitu. Kalau udah mati kan gak ada kewajiban. Wa taksuha idza tasaita, beri dia pakaian kalau kamu masih berpakaian, kecuali kamu jadi orang hutan. Masih mau pakaian kok, maunya berpakaian sendiri bagus, istrinya nggak pernah ganti 2 tahun. Ya, itu ada, Bu. Itu ada. Suami pelitnya naudzubillah min dzalik. Tapi suami di sini enggak, ini tipe suami yang royal sini. Wala tadribil wajha. Larangan Nabi, jangan pernah memukul wajah istrimu. Wala tuqabbih, jangan pernah menjelek-jelekan istrimu, meskipun jelek memang. Dibanding mantannya gitu, Pak Faid, cakepan mantannya, tetap aja jangan dijelekin. Dasar jelek lu. Jangan, nggak boleh. Meskipun fakta gitu. Wala tuqabbih, wala tahjur illa fil bait, jangan pernah mendiamkan istrimu kecuali di rumah saja. Maksudnya begini, Pak DKM. Pak DKM dapat undangan resepsi hari Ahad. Ini misal, Pak Ajib. Jumat tengkar sama istrinya, tengkar. Ini misal, nggak pernah tengkar kan ya? Ini umpama tengkar gitu. Tengkar, silakan mendiamkan di rumah. Tapi ketika ada anak datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama, papa, oh baik. Ya, mama yang ternyata tengkar digandeng begini. Oh, papa mamaku mesra ya. Jangan tampakkan kepada anak. Jangan tampakkan ketidakharmonisanmu di depan publik. Sabtu tengkar, Ahad kondangan, berangkat bareng gandeng. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Itu kan berat itu. Oh, berat. Nah, ini syariat Allah bagi seorang suami yang bertakwa kepada Allah, penuhi kebutuhan istrimu. Ini kewajiban syariat, bukan sunnah, kewajiban. Saya menjumpai suami yang kaya, PNS, guru SMA negeri. Kedua, punya pabrik garam. Yang ketiga, punya di sini empang namanya, di tempat saya bukan empang, tambak, punya tambak udang, punya tambak ikan apa itu, ikan bandeng, punya tambak udang, punya tambak bandeng, punya pabrik garam, dia PNS, tetapi masya Allah, istrinya sebulan hanya dikasih 750.000. Kaget kan, Bu? Pakaian belum tentu setahun sekali dikasih. Akhirnya kami berjumpa, anggap saja 3 tahun yang lalu, barusan wafat. Pacarannya itu dari SMP, SMA, kuliah. Berapa tahun tuh? Dari SMP kelas 1 pacaran, SMA, kuliah 4 tahun. 10 tahun pacaran. Indah. Kata istrinya yang almarhumah itu, Ustadz Taufik, saya dulu termasuk pasangan paling serasi. Di SMP, SMA, sampai kampus kami. Ternyata Pak Ustadz, terus kenapa nggak minta cerai? Nggak enak Ustadz, masa pacaran 10 tahun mau cerai, udah punya anak. Mikir, ngenes apa ngenes itu Pak? Ngenes gitu loh. Di bawah pikiran. Akhirnya kena TBC, inna lillahi. Gitu Pak. Nah, kalau suami di sini enggak, Bu. Kalau suami sebelah saya ini enggak, gaji 10 juta. Dikasih sih berapa? 12.
gaji 20, yang dikasih berapa? 25. Nah, maksud saya ada tipe suami seperti itu. Gitu loh. Di indahnya saat pacaran. Memang pacaran kan setan. Syaitan itu kan menampakkan yang indah-indah. Faktanya di pernikahan nanti gitu. Maka terkadang bahkan ada pacarannya 7 tahun, usia pernikahannya hanya sampai 6 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suaminya ganteng, istri cantik, dua-duanya sama-sama kaya. Nggak jamin kan? Pasangan artis pacaran 7 tahun, nikahnya di pelataran Masjidil Haram, habis miliaran rupiah untuk akad nikah saja di Masjidil Haram. Pernikahannya hanya 6 bulan selesai. Kenapa? Takwanya tidak ada, gitu Pak. Nah ini syariat Allah tentang hukum pernikahan, hukum seorang suami kepada istrinya. Yang terakhir, yang ketiga, di dalam takwa ada akhlak. Seperti apa Pak Taufik? Lagi-lagi wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam kacamata akhlak ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim juz 2 halaman 145, cetakan Libanon, nama pencetaknya Darul Fikr. Beliau mengatakan, tayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasbi qudratikum. Wahai para suami yang bertakwa kepada Allah, berkatalah kepada istrimu dengan perkataan yang baik, yang manis, yang mengenakkan istri. Perbagus perbuatanmu dan tingkahmu, keadaanmu. Jadi secara akhlak, suami itu ketika dia takwa kepada Allah, berkata kepada istrinya perkataan yang baik, yang manis, mengenakkan istri ketika didengar, memperbagus perbuatannya, dan memperbagus kondisi dirinya. Maksudnya apa Pak Taufik? Kalau perkataan yang bagus udah kita maklum, perbuatan yang bagus kita maklum, tapi kondisi kita bagaimana? Kadang-kadang bukan di sini. Suami itu ingin istrinya cantik, tapi dia sendiri nggak ganteng gitu. Maksudnya nggak ganteng itu begini, ya jarang pakai sampo kalau mandi, jarang disisir, terus kalau mandi juga kadang-kadang nggak pakai sabun, pokoknya ecek berarti lah. Nah, yang seperti ini pernah Nabi didatangi seorang istri mengadukan tentang perihal suaminya, kondisinya itu rambutnya gimbal, nggak pernah dicuci dengan rapi, nggak pernah disisirin, badannya bau. Ternyata Nabi pun mengajarkan agar suami itu juga dalam kondisi yang baik, yang enak ketika berkumpul sama istrinya, gitu Pak. Ini dari si akhlak. Kemudian faqala Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ibnu Katsir menyitir hadis Nabi, sebaik-baik di antara kamu, 2 kali ya beliau katakan, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi
Jilid 3 milik saya katakan milik saya begini, karena tafsir itu Pak Bu, kitab tafsir beda penerbit, beda tahun terbit, itu bisa beda halaman gitu loh, bisa beda halaman. Maka tadi di Izzatul Islam subuh tadi ada program wakaf Al-Quran. Terus saya dipesan oleh imam Masjid Izzatul Islam, Pak Kiai tolong sampaikan ke DKM bahwa kalau ngasih wakaf Al-Quran untuk para penghafal Quran itu Quran pojok, oh ya sampaikan. Quran pojok itu begini, Alif Lam Mim. Nah pasti di belakangnya itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pasti di sebelah kanan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan pasti sebelah kirinya masaluhum gitu. Kalau juz 30-nya inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, itu adanya di sebelah kanan pojok itu inna lil muttaqina mafaza, itu pasti. Agar apa? Agar penghafal Quran mudah mengingat-ingat gitu. Kalau Quran sembarangan biasa menghafal Quran ini, dapat Quran ini akan bingung, Pak. Nah, baik, kembali kepada Imam Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Wa an la ya'bisa fi wajhiha bi ghairi dhanbin wa an yakuna muntaliqan fil qawli la faddan wa la ghalidan. Hai suami yang bertakwa kepada Allah, hendaknya suami tidak pernah bermuka masam di depan istrinya tanpa alasan. Hendaknya pula suami tersenyum kepada istrinya, tidak bertutur kata yang kasar. Ini secara akhlak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya mohon maaf, sebetulnya kuliah hari ini juga pelajaran buat saya pribadi. Saya bisa menyampaikan seperti ini, apakah saya bisa mengamalkan gitu, Pak? Jadi mendorong saya untuk bisa mengamalkan juga begitu, agar kita sama-sama menjadi suami yang takwa kepada Allah. Berat, memang berat, memang berat. Makanya ketika suami itu bertakwa kepada Allah, imannya bagus, syariatnya jalan, akhlaknya mulia, jangan ditolak yang seperti ini. Penutup, jika datang kepada kita orang tua dan anak mau melamar anak perempuan kita sudah kenal baik dengan orang tuanya misal, bahkan dengan anaknya kenal baik, jangan langsung ngomong, udah saya terima dengan 10 jari, jangan dulu. Bagaimana baiknya? Baik Pak, Bu, terima kasih atas silaturahimnya, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan terwujud. Namun mari kita bersama-sama mengamalkan sunnah Nabi, yaitu istikharah. Itu. Meskipun kita kenal baik, zahirnya baik, tapi kita mengajak kepada orang yang akan melamar anak kita itu, baik, kedatangannya sangat menyenangkan hati kami, mudah-mudahan menjadi jodoh yang baik. Namun sebelum kita putuskan, mari kita sama-sama istikharah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah, apakah calon anak kita ini bagus untuk anak perempuan kita,
untuk kehidupannya, untuk agamanya, begitu. Sama-sama istikharah. Atau juga begini Bapak Ibu, siapa tahu mungkin dalam kacamata Bapak Ibu anak saya cantik, pinter, mungkin siapa tahu malah tidak baik untuk menjadi menantu panjenengan. Mari kita sama-sama istikharah, gitu Pak. Wah, deg-degan kan? Deg-degan tuh. Waduh. Penolakan. Oh enggak, kita enggak nolak, enggak. Kenapa? Karena kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari yang ada di situ, nomor hadis 6382, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Bahwa Nabi mengajarkan kita umat Islam untuk istikharah dalam segala urusan kita. Segala urusan itu misal putra kita baru lulus kuliah, melamar pekerjaan, diterima di 4 perusahaan misal. Pilih yang mana ini? Pilih yang mana ini? Istikharah. Mana yang terbaik dari 4 ini? Kalau kita kan enggak. Kita enggak. Ini misal perusahaan A, B, C, D. Tapi yang sini Pertamina ini misal. Yang sini non Pertamina. Wah, pasti pilih Pertamina kan? Belum tentu untuk kebaikan dia dan kebaikan agama dia. Gitu, Pak. Belum tentu. Makanya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man iktasada. Tidak akan rugi bagi orang yang istikharah. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, minta petunjuk, dan tidak jatuh miskin bagi orang yang hemat. Maka istikharah. Pak Ustadz, yang datang cuma 1, tetap istikharah. Jangan khawatir anak perempuan kita nggak laku, jangan. Lebih baik lambat tapi nanti benar daripada tergesa-gesa nanti berantakan, gitu. Jadi takwa itu Bapak Ibu sekalian tidak harus punya pendidikan agama yang tinggi, tidak. Takwa itu implementasi. Kalau saya kan hanya teori. Yang saya sampaikan kan teori. Bapak Ibu sudah mendapatkan teori pagi hari ini, tinggal mengamalkan saja, gitu loh. Maksud saya untuk orang jadi takwa itu tidak harus ustadz, itu maksud saya begitu. Siapapun punya kesempatan menjadi takwa kepada Allah. Yang penting ilmu hari ini sudah saya sampaikan, gitu. Nah, bahwa takwa itu ada 3 komponen, iman, syariat, akhlak, dan 3-tiganya dijalankan semua. Karena banyak orang imannya bagus, syariatnya jalan, akhlaknya rusak. Ini banyak. Sholatnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, tapi sama tetangga nggak pernah tegur sapa. Contoh, rajin ke masjid, rajin qiyamul lail, rajin witir, tapi sama tetangga nggak pernah tersenyum. Padahal Nabi mengajarkan senyum, gitu. Kan sepele kan? Tapi betapa banyak persoalan dapat terselesaikan dengan senyum. Gitu, Pak. Betapa banyak persoalan dapat terselesaikan dengan akhlak. Gitu. Makanya pesan Nabi kepada kita orang tua yang punya anak perempuan, jika datang kepada keluarga kita untuk melamar anak perempuan kita, kriterianya tadi takwa kepada Allah, bukan Toyota, ya kan? Bukan Pajero, bukan apa lagi?
Ya bukan kendaraan lah. Contoh terakhir, contoh ini, saya contohkan ada santri dari Pondok Sidogiri. Ini santri ini, air santri ini dari Pondok Sidogiri. Pondok Sidogiri. Ini made in Pondok Sidogiri Pasuruan. Ada seorang anak santri dari pesantren ini, maaf miskin. Tahun 95 lulus, diambil menantu oleh kiai. Kiainya orang kaya. Keluarga kiai kaya semua, nggak ada yang miskin, pengusaha semua. Jadi kiainya pengusaha, juga petani. Kemudian kakak-kakak kiai juga pengusaha, bukan kiai, tapi kaya. Singkat cerita, punya anak perempuan, anak pertama perempuan. Saya murid beliau langsung. Waktu itu saya masih usia SMP, gitu, SMP. Tapi sudah ngerti. SMP kelas 3 aku kan sudah mengerti. Itu kiai saya milih santri yang miskin menjadi pasangan hidup anak perempuannya. Itu dihina itu. Santri ini dihina oleh kakak-kakaknya Pak Kiai saya. Tapi Kiai saya nggak bergeming. Ini keputusan saya, hasil istikharah saya. Anak perempuan saya mau, gitu. Masa bodoh dengan kalian meskipun kamu Pak D-nya, Budenya gitu. Ini udah anak saya mau, hasil istikharahnya bagus gitu. Dihina. Memang maaf, rumahnya waktu itu tahun 95 itu bilik, belum berubin, masih tanah. Jadi jomplangnya luar biasa. Tahu jomplang? Apa jomplang itu? Apa ya jomplang? Oh iya, timpangnya jauh. Pak Kiai saya orang sangat kaya, santri yang dijadikan mantu miskin banget gitu loh Pak. Dihina oleh kakak-kakaknya Kiai saya. Tapi Kiai saya sama istrinya, sama anaknya oke, nggak ada masalah. Yang penting kan itu kan. Singkat cerita, saya nggak menjumpai beliau lagi kan saya kan kuliah di Saudi Arabia. Saya berangkat 94. Pulang kampung, ekonominya naik. Hari ini menjadi laki-laki yang paling kaya di komplek itu. Dari miskin banget sampai menjadi paling kaya. Dan orang-orang yang menghina beliau justru hari ini hidupnya ditopang oleh santri ini. Gitu. Kenapa? Takwa. Jadi kalau mantu kita takwa, tidak akan menyengsarakan anak perempuan kita. Kenapa? Syariatnya itu suami harus berupaya memberikan konsumsi, memberikan pakaian yang layak kepada istrinya. Gak bakal males. Ustaz, itu takwa Ustaz, tapi males. Oh, belum takwa itu. Kalau ada suami katanya takwa, kok males? Berarti takwanya belum mencapai 60%. Orang takwa tidak akan menjadi pemalas gitu, Bu. Ustaz, dia mah takwa Ustaz, tapi jorok. Oh, belum takwa bener. Kenapa? An-nadzafatu minal iman. Gitu. Makanya intinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah mudah-mudahan anak perempuan kita semua menjadi anak yang solihah dan mendapatkan calon suami, mendapatkan suami yang bertakwa kepada Allah. Dan kita yang punya anak laki-laki, semoga mereka semua menjadi laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak laki-laki yang takwa kepada Allah akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri, akan pasti tetap berbakti kepada orang tuanya, papa mamanya, dan pasti baik kepada bapak ibu mertuanya gitu.
dengan 3 keluarga pasti baik. Baik kepada rumah tangganya sendiri, kepada rumah tangga papa mamanya, dan pasti baik kepada papa mama mertuanya, pasti baik gitu. Nah, itu mudah-mudahan harapan kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi saya sudah pesan kepada beliau untuk tidak menerima pertanyaan. Saya lagi kurang sehat. Tadi saya pengen tidur, waktunya habis. Jadi saya kurang sehat. Mudah-mudahan sehat Pak Ibu ya. Barangkali itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, berbahagia, selamat dunia hingga akhirat. Putra-putri kita menjadi anak yang soleh solihah,